Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua M. Arafi Rizdaullah dari kelas 12 Teknik Komputer Jaringan 2. Pada video kali ini gua akan membahas mengenai konfigurasi NAT part pada Cisco paket tracer. Langsung saja kita ke bagian melakukan konfigurasinya di Cisco paket tracer. Sekarang gua udah ada di aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Yang kita butuhkan adalah 2 PC, 1 switch, 2 router, 1 PC administrator, dan 1 server. Yang spesial di sini adalah menggunakan kabel penghubung, yaitu kabel tipe crossover. Setelah melakukan pemasangan atau menaruh semua yang kita butuhkan pada Cisco Packet Tracer untuk melakukan konfigurasi NAT dan PAT, selanjutnya kita akan melakukan penghubungan kabel. Kabel yang gue pakai di sini adalah strike untuk PC ke switch. Selanjutnya dari router ke switch. Di sini kabel yang kita pakai selanjutnya adalah crossover. Sebelum itu kita akan menambahkan salah satu apa sih namanya, device view, yaitu Ethernet flash Ethernet. Sebelumnya kita matikan dulu, lalu kita pasang di PT router NM1CFE yang flash Ethernet, lalu kita hidupkan kembali. Kita tunggu beberapa saat. Sudah, selanjutnya kita ke crossover. Flash Ethernet 6. Dan yang terakhir itu dari router ke server. Setelah kita menghubungkan setiap kabelnya pada PC, switch, router, dan server, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi, yaitu memberikan IP pada setiap server, PC, router, seperti itu. Pertama dari server desktop seperti biasa. IP di sini adalah 888. Subnet maxnya kita rubah 255.255.0. Default gateway nya adalah 8.
Setelah server selanjutnya ke PC. IP-nya 192.168.10.2. Subnet max-nya otomatis seperti biasa. Untuk default gateway-nya 192.168.10.1. Begitupun dengan PC 1. Hanya saja yang dirubah di addresser di bagian ujungnya adalah 3. Untuk default gateway-nya sama seperti PC 1. Selanjutnya ke bagian administrasi atau administrator lebih tepat. Di sini IP-nya 172.172.16.16.24. Dan di subnet max-nya diubah lagi, ditambahkan 255 di bagian 0 ke 3. Default gateway-nya 8888 yang punya server. Selanjutnya ke bagian router 0-nya dulu. Kita cek flash ethernet 0-nya di bagian mana? Bagian sini ya, dan flash ethernet satunya bagian sini. Flash ethernet 0-nya kita on-kan dulu. Untuk addressnya 262626.1. Subnet max-nya kita ubah lagi jadi 255.255.0. Dan flash ethernet 0-nya kita on-kan. Nah, dia hijau. Ini berarti tandanya kita bisa untuk melakukan konfigurasi seperti biasa. Dan untuk yang merah ini kita belum bisa melakukan konfigurasi atau pengiriman suatu jaringan baik internet maupun pakai data, baik internet ataupun pakai data. Ethernet satunya yang tadi default gateway dari si server. Subnet max-nya kita rubah lagi jadi 255.0. Jadi kita ke bagian router satunya. Flash ethernet 0 di bagian mana? Kita cek lagi. Di bagian sini. Flash ethernet satunya. Oke. Dan ini F6. Hidupkan dulu. 192.168.10.1. Triple 266.2. Triple 26.2. Dan ini jadi triple 255.0. Ethernet 6 nya di sini adalah 172.16.16.1. Ini juga kita rubah di triple 255.0. Nah, setelah semuanya hijau, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di bagian router satunya, di bagian lebih tepatnya di bagian CLI-nya. Nah, di sini di exit dulu. Habis itu kita masuk ke bagian konfigurasinya. Sini yang pertama adalah IP NAT full
triple 26 titik 1 titik 0 sorry selanjutnya adalah triple 255 sorry triple 26 lagi titik 100. Yang ini bukan 0 deh, 50. Lalu lupa kasih net max yaitu triple 255 titik 0. Selanjutnya adalah insight. Search full. Nah tadi kenapa full dihapus ya? IPNet insert source one full block overload. Selanjutnya adalah access list one permit 192.168.10.0 triple 0 255. Untuk yang kedua adalah 172.16.16.0. Nah belakangnya sama triple 0255. Nah blok ini berfungsi untuk menghubungkan IP address dari jaringan lokal ke jaringan internet, yaitu dari router 1 ke router 2. Enter. Habis itu FA 0/0 enter. IPNet insight exit. Kenapa FA 0 di sini gue pakai insight? Karena di insight sendiri itu interface yang akan dihubungkan ke internet. Nah, di sini FA gua itu dari sini akan dihubungkan ke internet. Terus sini. Lebih tepatnya dari sini sih. Sini terus terakhir sini. Atau kebalikannya deh, dari sini terus sini terakhir server. Itu berlanjut tadi. FA plus 0 di sini gua IPNetnya outside. Oh sorry aduh aku ngantuk. Router untuk yang terakhir nolnya 4 kali, terus 0 4 kali lagi, terakhir adalah 26.26.26.1.
Dan ini konfigurasinya sudah selesai. Untuk outside tadi adalah yang menghubungkan ke internetnya langsung, dan inside itu yang dihubungkan, interface yang dihubungkan. Berarti benar, dari sini 1, 2, 3 ini kan FA0 nya, bukan FA0 yang maksudnya inside nya. Inside nya itu langsung ke sini, outside nya yang menghubungkan ke internet ini. Lalu yang terakhir ke router 0 langsung ke servernya. Server ini yang internetnya itu. Oke, udah langsung kita lakukan pengecekan di command prompt, di run start ping. Pakai IP address di server adalah 8.8.8.8. Tembus nggak? Kita stand out, ada yang salah. Kalau kita coba lagi, berhasil nggak? Berhasil dong. Kita coba lagi. Percobaan pertama dia mungkin lagi proses, jadi nggak terlalu bisa masuk untuk menjebol jalannya. Nah, ini percobaan kedua. Kalau biasanya kalau pertama kayak gitu dicoba nggak bisa, kita coba untuk kedua kalinya, dan hasilnya untuk kedua kalinya itu jalannya lurus, mulus, jadi nggak ada halangan lagi buat masuk ke bagian internetnya, bagian jaluran jaringannya. Dan di sini adalah berhasil. Lalu kita di IP administratornya kecil nggak, 172.16.224 tepi. Hasil nggak? Request timeout lagi 1. Coba lagi kedua, nah jebol. Dan kalau udah send 4, resave 4, loss 0, ini berarti tandanya udah berhasil ke administratornya. Dan untuk ke servernya juga ini udah berhasil. Kenapa pertama kali nyoba tadi ping gak jebol? Ya seperti yang saya bilang tadi, itu lagi proses buat masuk ke jaringannya, atau ada kayak security atau yang jaganya itu gitu, belum dibuat, susah masuknya. Nah, untuk percobaan kedua kalinya diperbolehkan dan itu tembus menuju proses jaringannya ke bagian internetnya. Oke. Lalu yang terakhir adalah kita ping di ini, di PC 192.168.10.3. Dan untuk PC 3-nya, PC 1-nya dia langsung berhasil, langsung lolos. Berarti dia langsung prosesnya langsung cepat, nggak ada halangan atau rintangan. Kita tes di PC 1-nya. Untuk di PC 1-nya dia langsung jebol, jadi nggak ada halangan seperti yang gue bilang tadi. Nah, tembus, bukan bocor ya, tembus dalam artian masuk ke bagian jaringan internetnya. Oke.
Oke guys, konfigurasinya udah berhasil semua dan tuh sukses 100%, nggak ada kesalahan sedikit pun. Kalau yang tadi yang pertama percobaan pingnya itu yang kayak yang gue bilang tadi lah, itu tinggal lu flashback aja videonya. Nah, udah selesai konfigurasi dan itu berhasil 100%. Gue undur diri, kurang lebihnya bisa kalian nilai sendiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.